Selamat siang anak-anak. Kita kembali lagi belajar Tikom bersama Miss Dewi. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yaitu yang berjudul fitur aplikasi pengolah angka. Nah, di sini Miss akan menjelaskan sedikit fitur apa sih yang mengolah angka. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan untuk materi ini adalah Microsoft Excel. Nah, di sini menjelaskan sedikit, Microsoft Excel itu merupakan perangkat lunak untuk mengolah data yang berupa angka. Nah, sebelumnya di kelas 5 dan 4 kalian mengenal Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mengenal Microsoft Excel. Nah, untuk materi kita di sini tentang Microsoft Excel itu ada 3, yaitu ada elemen dalam Microsoft Excel, operator Microsoft Excel, dan menulis formula. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada elemen dalam Microsoft Excel. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, Microsoft Excel ini ya adalah program perangkat lunak untuk mengolah angka, data, dan tabel. Nah, kalau untuk membuat tabel sepertinya di Word juga bisa ya membuat tabel, namun kalau di menu Excel ini akan lebih gampang membuat tabelnya karena di tampilan jendelanya itu berupa kotak-kotak. Ya, jadi itu gampang memudahkan kita untuk memasukkan sebuah data. Nah, untuk mengolah angka, biasanya Microsoft Excel ini harus mempunyai formula. Jadi untuk masalah angka, kalian ingin melakukan perkalian, pembagian, maupun menghitung jumlah angka yang cukup besar, kalian cukup menggunakan Microsoft Excel saja. Tapi harus ada formulanya. Nah, formula itu apa sih? Formula itu adalah data yang diisi untuk mengolah angka. Jadi ada beberapa macam formula yang bisa kalian gunakan. Nanti akan dibahas dalam video. Nah, untuk menjalankan sebuah formula, kursor harus berada dalam sel dan dimulai dengan sama dengan. Kursor itu maksudnya alat penunjuk pada komputer kalian ya. Itu harus di dalam sel aktif di Microsoft Excel. Nanti akan dijelaskan dan harus dimulai dengan sama dengan. Kenapa sama dengan? Nanti akan dijelaskan. Nah, elemen selanjutnya yaitu elemen yang berada di dalam bagian dari formula, maksudnya elemennya ada operator. Nah, operator itu adalah tanda yang digunakan dalam operasi formula. Tanda itu bisa seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Nah, yang B yaitu referensi sel. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu sel itu apa. Sel dalam Microsoft Excel itu merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, sel ini akan mempengaruhi formula yang kita buat. Jadi, maksud formula itu seperti rumus ya. Nah, namun agak berbeda dikit. Nah, jadi sel ini harus sangat-sangat berpengaruh sekali. Makanya di sini Miss akan menjelaskan maksud selnya itu apa sih. Nah, di sini ada gambar yang sudah Miss tampilkan. Nah, sel itu ditandai dengan kotak tebal. Itu yang menandakan sel aktif. Nah, yang bisa kalian lihat di gambar ini yang di kotak tebal ini merupakan sel aktif. Nah, sel aktif ini kita namai dengan A6. Kenapa A6? Karena dia berada di kolom A dan di baris ke-6. Jadi kita namakan A6. Nah, itu namanya sel. Jadi kalian harus paham dulu mana kolom dan mana barisnya. Nah, untuk kolom itu biasanya ditandai dengan huruf abjad. Ya, seperti ini di atas ini namanya kolom. Sedangkan baris itu ditandai dengan angka. Nah, ini namanya baris. Nah, jadi untuk menamakan nama sel, biasanya nama kolomnya dulu baru barisnya. Contoh, misalnya di sini ada kotak tebal. Ya, contoh di sini ada kotak tebal, maka nama selnya adalah C3. Seperti itu. Sampai sini paham?
Nah, kalau belum paham nanti akan ada videonya, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya ada gambar. Di sini dia bloknya itu di sini itu kotak tebalnya itu panjang. Ada beberapa kolom yang ditempati. Nah, ini disebut dengan range. Range itu adalah sekumpulan sel-sel. Jadi yang kalian lihat di sini itu selnya cuma satu kotak. Nah, di sini ada beberapa kotak. Nah, untuk menamainya itu kalian harus tahu nama sel kotak pertama dan nama sel kotak terakhir. Jadi contohnya di sini nama sel kotak pertama itu berarti A6 ya, terus A6 dan kotak terakhir berarti D6. Nah, jadi namanya adalah range A6 strip D6. Maksudnya kumpulan sel dari A6 sampai D6. Seperti itu. Nah, oke, kita masih dalam elemen yang ada di dalam formula. Nah, itu ada value. Value ini adalah nilai yang berbentuk angka atau teks dalam penggunaannya sebuah formula. Biasanya kalau teks itu diapit dengan tanda kutip ganda. Maksudnya gimana? Misalnya, kita ingin menentukan siswa ini remedial atau tidak. Kalau jumlah siswanya 10, pasti kita bisa tahu yang mana remedial, mana enggak. Seperti itu. Bagaimana kalau jumlah siswanya terlalu banyak? Nggak mungkin kita melihat satu-satu yang di bawah 70 remedial, yang di atas 70 enggak. Seperti itu. Nah, kita menggunakan value untuk menentukan nilai itu. Seperti itu. Biasanya kalau untuk teks, biasanya kan tadi Miss bilang Excel itu untuk angka. Namun di teks juga bisa. Hanya saja harus diikuti dengan tanda kutip ganda. Kalau tidak ada tanda kutip ganda, maka formula itu tidak akan berjalan. Selanjutnya ada fungsi dan argumen. Nah, biasanya fungsi argumen ini digunakan untuk rumus, untuk seperti menggunakan operator kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian. Namun, kalau untuk fungsi ini untuk skala yang besar. Misalnya untuk menjumlahkan angka-angka yang terlalu banyak. Jadi kita harus menggunakan rumus tertentu seperti sum, average, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu tanda kurung. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk mengelompokkan angka akan menghasilkan data yang diinginkan. Maksudnya, jadi misalnya ada sebuah data. Nah, jika kita kurungkan data tersebut, maka itu yang harus kita kelompokkan. Maksudnya itu yang harus dihitung dibanding yang tidak. Seperti itu. Jadi itu maksudnya sebagai tanda bahwa itu yang dibaca oleh formula. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menggunakan operator. Nah, yang sudah Miss jelaskan sebelumnya di elemen Microsoft Excel itu ada yang namanya operator, yaitu berupa tanda. Jadi hampir semua Microsoft Excel kalau menggunakan angka itu harus ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya itu berarti tidak akan menghasilkan hasil. Itu aja. Misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kan merupakan hasil. Coba kalau 1 tambah 1 tidak ada sama dengan 2. Sebenarnya itu 1 tambah 1 2. Kan nggak mungkin karena tidak ada sama dengannya. Jadi tidak ada hasilnya. Sederhananya seperti itu. Nah, berikut merupakan operator yang biasa digunakan. Itu kalian bisa lihat di LKS halaman 4 ya. Di sini Miss sudah mencantumkannya, kalian bisa lihat. Namun yang di sini Miss perhatikan, yang harus kalian perhatikan yaitu pembagian dan perkalian dan pembagian. Kenapa? Karena yang kalau biasa kalian temukan di perkalian itu menggunakan tanda X, sedangkan kalau di pembagian itu menggunakan tanda bagi atau titik 2. Namun, kalau kalian menggunakan itu di Excel, itu tidak akan menghasilkan hasil. Nah, untuk melakukan perkalian, kalian harus menggunakan tanda bintang, dan untuk pembagian, kalian harus menggunakan garis miring. Itu saja hanya perbedaannya. Jadi, kalian jangan salah untuk mengetik di Microsoft Excel. Karena kalau kalian mengetik perkalian, misalnya 5x 5 gitu, maka itu nggak ada hasilnya, nggak menghasilkan 25, berbeda dengan kalian 5 bintang 5.
baru itu ada hasilnya. Seperti itu. Nah, di sini dulu materi yang bisa Miss berikan. Nanti akan ada sebuah video. Miss harap kalian cermati dengan baik video tersebut karena itu sangat penting sekali untuk kalian untuk ke materi-materi berikutnya. Jadi, selamat menyaksikan.